Akhir kita udah masuk ke array atau kalau bahasa Indonesia sebut larik ya. Kemarin udah sampai latihan 62A ya. Terakhir ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini contohnya dulu 62A ya. Kita inikan dulu baru nanti kita lanjut ke program berikutnya ya. Nah, yang terakhir ya. Kita kemarin 62A. Di mana kita membuat array dua dimensi dengan menginputkan data ya. Kita buktikan bahwa emang masing-masing data tersebut tersimpan, makanya kita panggil dia dengan cara gimana pun berbeda. Kemudian secara ini atau nanti manual ya, ini tetap akan muncul ya. Nah, contohnya ini ya, 5, ininya 5 ya, arraynya 5 elemen. Nah, kita masukin bilangan pertama umpamanya 5, 6. Nah, ini ya, di pakai enter nih ya. Kalau kemarin itu ya, 6, 7, 8, 9. Ini outputnya ini nih, ini jumlah biasa ya. 5 tambah 6. Nah, ini dia bilangannya. Kita urut umpamanya. Ini dia kan dipanggil dari depan ke belakang. Nah, nilai terakhir ini ya. Nah, kalau variabel biasa hanya ini yang tersimpan. Kalau ini adalah jumlah hanya ini yang tersimpan ya. Jumlah 5 dengan 6 tidak ada. Hasil 6 dan 7 tidak ada. Hasil 5 6 7 enggak ada. Tinggal adalah hasil 5 6 7 dan 8 ini terakhir. Nah, sedangkan dia ini tetap variabel biasa tetap ada. Nah, ini saya panggil lagi satu. Nah, di sini ini ya. Muncul lagi yang 8. Panggil adalah elemen berapa ya? Nanti bisa kita lihat di programnya ya. Sebentar. Itu. Ininya belum besar ya. Sebentar programnya dulu ya. Bentar. Programnya ini nanti diambil. Nih ya. Sambil nanti elemen ketiga. Indeks ya. Indeks 3 ya. Ya. Nah, bisa lihat ya nanti. Ininya kita ambil ya. Indeks 3-nya. Yang di atasnya secara pengulangan ya. Kita inputkan 5 buah data di sini. Kemudian ini dihitung sama dia. Itu jumlahnya. Ini 5 buah data. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian dijumlah. Kita panggil lagi elemen pertamanya berapa, elemen keduanya berapa, ketiga sampai elemen ke-5 atau indeks 0 sampai indeks 4. Kemudian ini kita balik. Mulai dari yang terakhir sampai ke yang terkecil. Kemudian salah satu kita ambil. Berarti ini indeks ke-3 berarti elemen keempat ya. Nah, kita lihat datanya tadi. Sudah kita masukkan ya. Ini lihat nih. Data pertama ini data kita masukkan 5, 6, 7, 8, 9. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Ya. Tinggal kan data terakhir 9. Data pertama tetap ada, data kedua tetap ada sampai data kelima. Kita ulang lagi. Data terakhir, data dari yang terbesar ya, terbesar sampai yang terkecil tetap ada. Saya tampilkan lagi ini elemen ke-3 tadi ininya kan, ininya 3 berarti indeks keempat ya, 0, 1, 2, 3, 8. Jadi datanya tetap muncul. Ya. Kalau kita ulang, data yang berbeda ya. Masukkan lagi 23, 43, 21 umpamanya kan, 45, 56 umpamanya. Itu tetap ada. Ketiga yang pertama, padahal yang terakhir kan ini. Nah, kalau variabel biasa, ini hanya yang tersimpan hanya 56. Lalu kita bisa menjumlah cara sama ya. Sama tetap bisa menjumlah cara sama. Tapi dia yang tersisa adalah hanya data terakhir 56. Ini 23-nya masih ada. 43-nya masih ada ya. Semuanya masih ada. Ini dibalik lagi urusnya. Panggil masing-masing nih hanya panggil satu ya. Indeks ke-3 karena indeksnya mulai dari 0, 1, 2, 3 tetap muncul. Jadi dia variabelnya semuanya tersimpan. Nah, nanti kita akan coba nanti mengganti masing-masing variabel. Nah, kita lanjutkan ya bentuknya. Secara keseluruhan bisa secara. Nah, inilah program berikutnya. Jadi kita inputkan di sini ininya 7 sekarang kita buat 7 ya. Nanti 63 ya 7. Variabel arraynya hanya bil ini ya, bilangan ini singkat aja bil. Kemudian nanti bilangan tersebut ya nih. Bilangan masukin nanti dia kita outputkan nih mulai dari 0 sampai 7 masing-masing ya, sama hasilnya apa nanti. Nah, kemudian baru nanti kita cetak nomor yang diinginkan.
Nah, coba paste dulu ya, lebih mudah nanti. Dulu ya. Saya copy dulu biar copy ya latihan ini ya. Ini masih satu dimensi ya, program kita masih satu dimensi. Nanti akan masuk kita ke dua dimensi nanti, tapi masih jauh ya. Ini arraynya tadi kosong ya, kita isi masukinnya. Di sini kosong saya simpan dulu ya, latihan 63 ya. 63. Latihan 63. Ini 2 tadi terakhir ya, ini 63. Tapi juga juga beberapa nanti ya. Nah, ini nanti 63 ya. Labelnya kosong. Kalau tadi sama kosong, ada nilai. Cuma tadi diinputkan di sini. Diinputkan saya in ya, saya in. Di sini tidak belum input dulu dia. Ini langsung kita outputkan ini saya out kan. Ini belum ada nih saya in di sini. Hasilnya apa nanti? Nah, 7 bilangan ya. Kita jalankan dulu. Jadi baru saya satu dulu ya. Biar saya dua-duanya nanti. Saya satu aja ya biar minimal. Jadi kalau dibutuhkan programnya baru. Sebentar, dua kali per dua nih. Nah, ini hasilnya kita lihat langsung ditampilkan tadi ya. Nah, saya, jadi kalau kita tampilkan dia datanya belum ada langsung di output kan kita output kan ya. Dia random dia, random. Random makanya lihat nih. Nah, kalau sini karena muncul tadi karena kita inputkan yang sebelumnya ya. Kita inputkan saya in. Di sini tidak ada saya in-nya. Langsung kita outputkan nih. Elemen pertama sampai elemen terakhir 0 sampai 6 indeksnya ya. Atau elemen 0 sampai A1 sampai 7 indeks 0 sampai 6 nih yang kecil dari hasilnya apa random bilangannya kacau kan. Ini saya cobakan yang besar ininya ya supaya lebih ini. Itu tadi dia kenapa dia bilangannya random karena nilainya masih kosong kita inputkan. Nah nanti baru kita inputkan nih kan ya. Pertama bilangannya 6,4 sekian pangkat ini pangkat ya 312 ini pangkat 32322 ini not a number kata tidak bilangan. Nah, ini random ini 317 pangkatnya ini angkanya berbeda semua ada 7 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, belum ada input, makanya kita inputkan bilang pertamanya berapa. Nah, ini kalau belum ada, jadi kalau kita inputkan hasilnya akan random. Karena bilangannya tadi, nah, dia langsung tadi bill, buka kurung 7 kan. Hanya kita outputkan elemennya masing-masing indeks dari 0 sampai 6. Nah, akan random dia. Jadi kalau kita, baru kita masukin umpamanya. 6 pertamanya kan. 23, 4, 35, bebas saja ya angkanya ya. Nah, kita buat 5 dia selesai ya nih. Data 7 ya. Nah, jadi hasilnya apa? Yang tadi ini nilainya nih. 6, ini sekarang random ini ya. Nah, sekarang akan mengisi nilai ini. Jadi nilai 6 akan nimpa ini, nilai 23 nimpa ini, nilai 35 nimpa lain, dan seterusnya 77 nimpa yang nilai terakhir gitu ya. Nah, 0 kita untuk melihat nama bilangan yang ingin ditampilkan. Kemudian umpamanya 0 indeksnya ya. 0 untuk keluar ya. Jadi indeks pertama 1, 2, 3. Coba dulu 1 umpamanya. 5. 5 ini ya. Di elemen nomor bilangan kelima. 12. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kan ini kita 5 udah ada random tadi ini kan diganti dengan ini 6 ini 2 3 berarti yang kelima berapa? 1 2 3 4 5 ini kan. Kalau kita keluar jadi dia sudah ini hanya melihat yang lain juga sama ya sekaligus saja kita lihat nih nilainya akan berubah semua yes ya. Nah dia 6 2 3 nih nilai random tadi sudah hilang ya. Jadi sama variabel biasa pun seperti itu apapun variabel ya. Jadi kalau tidak kita inputkan kita panggil dia akan random. Nah, kalau array karena datanya lebih dari satu, makanya random datanya banyak gitu ya. Baru kita bilang, ini kita mau ini bilang pertamanya berapa, sudah isi lagi ya.
menghapus yang data ini. Jadi misalnya kita urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya tidak nol ya, nggak usah kita lihat satu-satu, lihat sekaligus. Cuman dia harus ngisi ulang. Nah, TS ya. Jadi urutnya tadi udah berubah lagi 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya harus, kalau 7 datanya 7 yang bisa. Tapi kalau sebagian nanti harus kita lihat ininya. Yang tadi contohnya ya, kita ulang lagi nih. 1, 2, 3, 4. Saya mau melihat yang lain tampilannya. Baru coba, oh yang soal 3 gitu. Kita lihat. Nah, 3 nih. Bisa hanya melihat. Nah, nanti kita buat untuk mengedit. Nah, ini kan baru input, kemudian dia hanya lihat saja ya. Nah, edit nih, kita coba program berikutnya nanti untuk mengedit supaya data tadi umpamanya salah. Jadi tidak perlu semuanya kita ganti. Jadi yang kita ganti hanya data yang tertentu saja. Gimana dia untuk itu. Ya. Dan awalnya dengan nol. Nah, sebelumnya kita masuk dulu. Kalau tadi kan random ya. Sekarang kita buat dia dengan nol. Jadi kalau nol ini khusus nol ya. Jadi kalau nol, semuanya nanti akan isinya nol. 7 dia 7. Ini 5 akan 5 ya. Kita buat 5 dulu ya. Nanti udah tinggal ganti 7 ya. Ini 7. Tapi di sini pengulangan juga 7 nanti. Nah, nanti kita bisa lihat elemen array-nya tadi pertama 0. Kalau tadi kan random. Sekarang kita isi walaupun 0. Cuma kalau data 0, nanti hasil masing elemen ini tidak boleh ada perkalian. Karena perkalian nanti di hasilnya 0 terus kan. Nah itu juga bilang awalnya itu ya. Boleh 0, tapi jangan nanti dia, elemen pertama kita kalikan dengan sesuatu. Ya akan 0 terus kan. Tidak boleh, dia hanya bisa nanti penjumlahan ya. Nanti ini kan. Jadi kalau 0 nanti pembagian berbahaya lagi, nanti bilang tak berhingga. Cuman dia disebut NaN ya, number, padahal bilang tak berhingga. Ini salah dia ya. Jadi 0 boleh, tetapi hati-hati penggunaan 0 karena nanti isinya itu kalau terjadi perkalian nanti dia hasilnya akan 0 terus. Makanya tidak boleh kita menambahkan dengan 0 gitu ya, mengalihkan dengan 0. Harus dia dengan bilangan yang selain 0. Baru bisa dia. Nah, ini kita contohnya. Cuman di sini kan belum ada prosesnya, hanya input output saja ya. Ini latihan 63A ya. Yang 3 dan 63A kita tekan dulu. Ini datanya bisa kita edit. Kalau tadi kan mau edit semua kan. Mulai lagi 7 data nih. Nah, ini sama tadi kita tampilkan belum ada sein-nya nih. Belum ada sein, jadi dia akan tampil semua karena nilainya sudah ada 0. Nah, ini artinya 0 ini bisa tertulis dengan 0,0,0. Nah, kalau banyak kan perlu cukup 1 ya. Jadi kalau 0 dia semua elemen ini. Kalau elemennya 5 nanti ya, jadi dia isinya 5. Kalau ini 7 nanti kita coba di ininya. Kita ubah 15 otomatis ini 15. Tetapi nanti untuk menampilkannya harus kita tampilkan juga di 15 gitu ya. Nanti baru di sininya kita tampilkan juga 15. Nanti kita coba. Ini 1,5 dulu. Ini pertamanya umpamanya ya. Jadi dia elemennya cukup 1 kita buat nih. Cuma dia akan mengisi semuanya dengan 0. Kalau khusus 0 ya. Kalau bilang lain harus isi. Umpamanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia. Kita lihat hasilnya itunya 0 dia. Langsung kita keluar lagi dulu tanpa kita apa-apakan dulu ya. Nggak kita ganti. Hasilnya ini kan 0 semua. Yang pertama, kedua 0. Tidak ada dia randomnya karena sudah diisi dengan 0. Atau bilangan lain ya, ini 0. Kalau 0 dia cukup 1 ya. Nah, baru kita isi, yang pertamanya, saya mau dulu. Yang pertama, nggak harus urut ya. Tadi kan harus urut. Elemen 1, elemen 2. Ini saya 5 dulu, boleh. Elemen 5 sebut 15. Nah, elemen berapa lagi? Elemen 2. Berarti kan elemen 1, berarti 2 dia kan? 2 ya. Nah, karena ini tambah 1 nanti. Elemen kedua, kan? Kita isi, umpamanya 34. Kita lihat dulu, berubah nggak? 0, ya kan? 0, ini kan elemen kedua, elemen kelima tadi kan. Isi ulang lagi nggak perbaikannya? Yang lama tidak hilang kan? Kalau tadi kan kita ganti semua kan, yang sebelum program 63. Nah, ini enggak, per elemennya. Saya ganti ini yang 4 dulu. 70 datanya. Kemudian yang 3. 65 umpamanya, bebas ya. Nah, yang pertama belum kan? Kita lihat dulu. 0 dulu ya. Yang pertama masih 0 dia. Nah, masih 0 kan? Katanya rubahnya keempat dan 3 kan? Selain yang tadi, yang kelima dan kedua. Tinggal 0. Apa lagi 1. Datanya tidak hilang. Karena dia hanya diisi elemen tersebut. Yang lamanya tetap ada. Saya mesti elemen pertamanya harus ada dong nilainya 87. Yang kita lihat semua terisi.
Jadi dia bisa. Baru kita sini pengen ngubah nggak gitu kan? Member sini pengen ngubah. Kan nomor elemen yang akan diubah, yang diganti. Oh kalau nggak jadi ya udah. Jadi kan, umpamanya nih yang 15 terlalu kecil nih, sejadikan 51 umpamanya, berarti yang 51 ya kan berubah ya, kita 0. Dua, yang terakhir 51. Nah gitu seterusnya ya, gitu ya. Ini yang ubah elemen. Jadi dia bisa 0 kita buat di sini. Nanti satu ininya. Ini belum tampil kayaknya. Bentar deh. Ini dulu. Karena belum di share itu. Masih programnya ya. Saya ini dulu ya, saya share tadi lagi. Di sini dia nggak bisa langsung ya. Kita share lagi hasilnya. Saya ulang lagi ya. Jadi ini ya karena dia 0 tadi dia semuanya 5 kan, otomatis 5 terbuat. Ininya dia 5. Nah, kita lihat nih hasilnya nih. 0 udah. 0 semua ya. Kita mau ubah. Tidak sekaligus dia. Saya mau ubah yang kelima dulu. Kelimanya 51, 15. Boleh ya. Nih, kita tutup dulu ya. Nah, lihat nih. Kelimanya berubah, yang lain tidak. Satu-satu berubah. Ya, kalau tadi kan elemen 1, elemen 2, elemen 3 kan? Sampai semuanya kan. Ini enggak. Saya coba satu-satu. Bisa juga sekaligus seperti yang tadi. Nah, kalau yang tadi kita mau ubah, semuanya harus diubah. Kalau ini enggak, elemen keberapa saja yang diubah. Nah, ini kelima pamannya ya tadi. Ini kelima yang disiapin belum. Oh, saya mau yang ketiga. Apalagi yang ketiga. Ketiga dia 45. Yang kedua dulu, tambah lagi yang kedua, ketiga. Berarti kan kelima, dua, tiga ya. Jadi 4 yang satu yang belum. Ini berapa? 76 pamannya kan. Nah, kita lihat dulu. 0 ya, untuk melihat. Nah, ini kan masih dua yang belum kan. Jadi kita mengubahnya satu-satu. Oh, kalau ini kita ubah lagi ya sama lagi. Sebutkan elemen keberapanya dia. Ini elemennya bukan indeks dia, ini elemen. No, karena 0 digunakan untuk kedua. Oh, elemen pertama dulu. Elemen keempat dulu. Keempat dia. Datanya 89. Nah, yang pertama datanya 72. Ya kan? Nah, udah, kita lihat. Udah sisi semua kan? Nah, di sini kalau kita mau ubah, baru yang mana dia? Kalau nggak diubah, oh nggak. Kita mau ubah. Saya mau lihat lagi hasilnya nih. Oh yang terakhir ini terlalu kecil karena lainnya besar ya. 5 kita ubah menjadi umpamanya 99. Ini nggak ada batas ya, batas ya karena dia table ya. Udah 0 untuk berhenti. Kita lihat hasil variabel terakhir nih 99. Itu dia ya. Stop. Kita lanjutkan ya. Berikutnya. Jadi dia bisa satu-satu, bisa sekaligus. Salah kita kebutuhan kita tadi. Ini yang satu-satu, yang 6 ininya sekaligus mengubahnya ya. Cuma data pertamanya dia kadang nggak diisi random. Nah yang kedua datanya sudah diisi walaupun 0 gitu ya. Nah, semua. Baru kita isi satu-satu. Nah ini kalau dia nggak mau random ya kita isi 0 aja dulu, Bapak kan. Lalu dia akan isi. Cuman dia akan mengisinya, dia lihat di sini dia apa namanya bilang ke satu, kedua, ketiga sekaligus ya. Ini hanya untuk melihat. Nah, kalau di sini kan bisa kita isi satu-satu sesuai elemen berapa yang perlu diubah. Di atas tidak bisa sekaligus ya. Di sini tidak bisa sekaligus satu-satu. Elemen berapa dulu, satu dulu, atau 5 dulu. Boleh random. Kalau di sini enggak. Dia akan urut. Mulai dari elemen pertama, bilangannya. Bilangan pertama sampai bilangan terakhir nih dia. Bilangan pertama berapa? Bilangan kedua berapa? Tergantung jumlah indeksnya. Ini berapa tadi? Umpamanya di sini 7 ya, 7. Sebelum 7 dia akan, karena pengulangan sesuai ya. 7 dia akan. Ini enggak. Kita hanya ambil satu input kan. Jangan 0. Nah, sukanya 1 sampai belum tentu. Gimana kalau di atas itu? Jadi nggak ada dia kesimpan. Nah, itu coba yang di atasnya tadi ya. Tadi kan datanya 5. Kemudian kita isi elemen ke 10 umpamanya. Nah, gimana dia? Kalau yang program sebelumnya nggak bisa. Setelah 5, setelah 7 dia akan langsung keluar. Ini kan tidak, satu-satu. Sehingga gimana? Kalau buat dia, kita isi dulu tadi ya. Ini 0, saya ganti dulu. Kita urut aja ya. Boleh di terakhir dulu ya. 5 datanya 65. Kemudian 3 umpamanya datanya 43. Kemudian 4 datanya 78 umpamanya. Jadi ini berapa? 5, 3, 4, 2, 1 ya. Dan langsung 1 dulu, 1 98. Oh, duanya baru nanti 123 umpamanya. Ini kita lihat. Nah, untuk berarti ya. Datanya sudah nih, ada semua kan? Nih. Nah, sekarang saya coba nanti elemennya elemen ke 10 sebuah. Ke 10.
Nah, nanti di sini harus disebutin ya, elemen yang akan diganti 1 sampai berapa. 10 ya. Ini pertamanya 0. Saya sini 4, 5, 6, 7 gitu ya. Langsung saya lihatin. 0 ya. Supaya dilihat. Tidak ada kan yang 10. Dan di sini juga nggak ada yang 10. Kenapa? Tempatnya disediakan cuma 5. Kita buat 10 ya nggak bisa gitu ya. Ini kita tambahkan untuk ininya ya di sini nanti supaya jadi nggak ke 10 itu nggak di ini kan. Input kan elemen nomor di atas. Mulai dari atas dulu ya tadi ya. Yang 7 ya. Yang 7. Jadi dia bilangannya. Nah, inputkan. Nah, kalau ini jelas ya 7 bilangan ya. Berikut ini tadi. Caranya nih inputkan nilai awal masing-masing elemen gitu kan nih. Ini awal nih. Sini di inputnya kan saya in ya. Saya in. Inputkan nomor elemen yang akan diganti. Nah, ditulis 1 sampai 5 tadi ya. Supaya apa? Ini sama nanti dia. Nanti ganti. Supaya nanti kita yang 10-nya nggak kita ini. Nah, tadi kan 10 orang data 1 sampai 5 kok 10. Nah, itu ya. Ini kita lanjutkan ya. Yang 3B-nya sama ininya. Cuman dia ini pakai konstanta. Jadi nanti kalau sekarang 5, kalau tadi saya mau ubah. Nah, mau ubah ini ya, saya tampilkan aja yang programnya. Saya mau ubah datanya kan cuma 5. Oh, datanya 10 Pak gitu ya. Berarti saya akan mengubah semua. Jadi 5, oh data saya 15. Walaupun datanya nggak boleh 15. Udah. Ini pertama saya ganti 15 kan, sama dengan tadi gantian. Ini juga 15. Gitu ya. Nanti di bawah ini juga 15. Supaya nanti dia semuanya tetap 15. Ini kalau kita jalankan nanti, dulu, data akan berubah 15. Jadi semuanya kita ubahkan. Nah, bedanya dengan tadi apa? Kita lihat dulu nanti. Bisa tutup, kita lihat hasilnya ya. Jadi nggak usah panjang-panjang seperti tadi ya. Kita ambil 1, 2, 3 data saja. Ini datanya berubah 15 langsung. 0 semua 15. Padahal hanya 15 kita ubah kan. Isi juga berubah 15. Tetapi 0 semua. Nah, nanti umpamanya yang ke-13, 10 tadi ya. 10 masuk. Katanya 4, 5, 6 tadi kan. Nah, kita lihat nih. Ubah nih kan nih, 15. Kalau kita ke 10 ya. Ya dulu ya. Ke 10. Bisa sekaligus semuanya, cuman datanya semua yang 15 kita yang 5 ubah menjadi 15. Nah, gimana kalau banyak kan repot nanti. Nah, makanya ditambahkan dengan konstanta, itu gunanya konstanta tadi. Ini saya kembalikan dulu ya. 15 tadi saya kembalikan dulu ke 5 lagi. Supaya datanya nggak terlalu banyak. Nah, nanti gimana yang kalau yang tadi? Yang tadi tidak perlu semua data, hanya satu yang kita ganti menjadi dia 15 gitu ya. Yang lainnya akan tetap tidak perlu diubah. Kalau tadi kan 15 ada ya apa jumlah elemennya dari definisinya harus diubah. Kemudian pengulangan diubah gitu kan. Nah, sekarang ini kan tidak. Nah, ini nanti makanya kita perlu membuatkan apa namanya konstanta. Jadi diubah dia. Satu yang diubah, semuanya akan diubah. Gitu ya. Oh, ininya belum ya. 63 saya copy dulu ya. Yang latihan 6 berapa? 63B ya, 63B yang ada data variabel apa data ini konstanta nanti untuk jumlah elemennya. Jadi elemen ini kita ubah sekaligus, maka kita buat dia jadi variabel ininya. Tapi nilainya kita buat konstanta ya. Boleh berubah elemen array itu ya, kalau dia berubah nanti pertama 10 nanti 15 bisa. Harusnya selesai program kalau mau diubah boleh. Tapi kalau program lagi berjalan tidak boleh diubah, makanya dibuat konstanta. Kalau enggak nanti bisa diubah dia menjadi nilai kalau variabel ya. Nih saya lihat dulu. Karena kenapa konstanta di atas? Simpan dulu ya. 63B. Ini ya. Nanti kita buat ini. Nah, ini ya. Ini tadi kan size-nya nanti buat konstanta. Supaya apa? Nilai ini udah taruh 5 ya tidak bisa diubah di bawah. Di bawah saya buat lagi umpamanya size sama dengan 15 error dia. Nah, harus ubah di ini. Tetapi ini kenapa? Konstanta kan kita ubah nanti ini juga akan berubah otomatis nih pengulangan. Ini juga akan berubah nanti pengulangan. Nggak perlu kita ganti jadi 15. Ini kita coba dulu. Datanya ini berapa? 5 ya. Nol lagi. Dan 5. Jadi kalau mau kita ubah, hanya ini yang kita ubah nih. Satu ini semuanya ke bawah. Ini berubah otomatis. Ini berubah otomatis karena dia konstanta kan. Nah di atas ini nilai ini akan berubah dari 5 menjadi 15. Nah ini kita coba dulu nih aslinya dulu ya. 5. Sama dengan tadi yang sebelumnya ya. Cuma nanti kita untuk merubah apa namanya? Untuk merubah data tidak perlu kita semua yang berhubungan dengan itu maka kita ubah cukup satu saja semuanya akan berubah. Ini biasanya untuk data-data yang berubah ya. Nah, ini kan
5. Kita buat lagi, urut aja sekarang ya. 1, ya. 2, ya. Kemudian 2, ya. 3 bawahnya. 3, ya. 4, 4, ya. 5, 5, ya. 6, ya. 0. Nah, ini udah berubah deh kan. Nah, sekarang 5. Saya maunya ini, oh datanya kurang, 10. Kalau tadi kita ubah kan, ada 3 kita ubah kan. Nah, sekarang ini hanya 1 yang kita ubah. Nah, kita lihat. Ini biasanya untuk variabel yang banyak ya, konstanta yang banyaknya diubah ya. Kalau hanya 1, mah nggak ada gunanya. Nah, ini makanya ini minimal 3 tadi kan. Ini saya mau jadi 15. Ini saya ubah 15 nih. Ini nggak perlu saya ubah. Ini nggak perlu saya ubah. Yang satu lagi ini nggak perlu saya ubah. 1 saja saya ubah nih. Semuanya di 15. Coba lihat nanti ya. Saya simpan dulu. Saya jalankan datanya menjadi 15. Karena datanya satu konstanta ini saya ubah, semuanya nanti dia yang berhubungan dengan nama konstanta tersebut dia akan diubah sekaligus. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengubah banyak nanti. Cukup sekali. Ya kan ya? Langsung 15 ya. Saya ambil nih. Ininya ke 15. Nanti ada datanya nih. Kalau 15, 132 umpamanya. Ini kita lihat. 0, kita keluar nih. 15, 132. Datanya berubah. Hanya satu komponen yang saya ubah. Itu gunanya konstanta itu ya. Konstanta itu gunanya. Jadi kita tidak perlu. Jadi suatu saat data kita berubah hanya 1. Nah kalau kita lupa nanti dia ada yang salah. Data kita kok 7, ini kok keluarnya hanya 5 gitu ya. Karena variabel yang penyimpannya disimpannya udah katakan udah berubah dari 5 menjadi 20. Tetapi pengulangan untuk input, untuk proses, untuk output hanya sampai 5. Ya tetap 5 yang ditampilkan. Nah kok data dalamnya nggak ada gitu kan. Karena dia tidak dibuat untuk mengulang data yang lebih dari 5. Tuh dia ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini array yang terisi sebagian. Nah, kalau tadi kan 0 bisa semua ya. Kalau 0 tadi terisi dengan 0 dia akan mengisi semua elemen array dengan 0. Kalau sebagian terpaksa kita tulis. Kecuali umpamanya dia bilangan pertama, kedua, ketiganya bilangan tertentu, selainnya 0 baru kita tambahkan dengan 0. Ya. Contohnya, nah ini pakai konstanta tadi kan, kapasitas, ini isinya 100 kita buat. 100 tidak harus 100 kita isi. Nah, contohnya di sini. Umpamanya datanya sampai 100 nanti nih. Saya isi hanya 5, nggak masalah. Yang lainnya sudah disediakan tapi belum diisi. Jadi tetap ya. Berbeda dengan tadi. Kita definisikan ini 5, kapasitas bawah 5. Kita isi 20 yang nggak ada di data untuk di atas 5. Nah ini kelebihan, ini contohnya, ilustrasinya. Umpamanya kita punya gelas ukuran 3 liter. Boleh nggak saya isi seliter? Ya boleh. Setengah liter boleh nggak? Nggak hilang data itu setengah liter, 1 liter nggak hilang. Tetapi jika 3 liter, saya isi 5 liter, ya yang 2 liter ini tidak akan tertampung. Tidak ada tempat. Ini jadi variabel elemen array itu seperti ini. Jadi dia ini variabel kan menampung, yang menampung memori. Ini airnya sama dengan memori. Nah, ilustrasinya ya. Jadi kalau airnya hanya tempat penampungannya 3 liter, ya maksimal 3 liter. Tapi bisa diisi 2 liter, bisa diisi 1 liter, bisa diisi setengah liter. Atau seperempat liter bisa. Tetapi tidak bisa diisi 4 liter, 5 liter, atau lebih nggak bisa dia. Tidak ada tempatnya. Nah, itu dia. Nah, karena ini nanti berubah, sekarang saya mau butuh 3, saya isi 3 kan. Situ saat 5, cari lagi gelas yang 5 kan. Nah, ini kita simpan yang besar aja dulu. 100. Itu saat datanya hanya 10, biar kepakein. Tetap 10 data masuk, tersimpan 10, diproses 10, diuploadkan 10, nanti dicetak 10, dihapus juga bisa 10. Itu saat data saya 20, nggak perlu saya mengubah ini. Sudah disediakan 100, dan sebelumnya baru 10 kok, masih banyak sisanya 90 lagi. Nah, itu gunanya ini cadangan gitu ya. Tapi jangan data kita, sebuah 1 juta Pak, itu apa? Kecuali data kita nanti umpamanya 1 juta data, umpamanya jumlah orang, ada orang 1 juta, kan susah itu. Jarang ya. Nah, ini tergantung kebutuhan kita. Jangan terlalu besar juga, karena tidak kemana tercapai. Nah, jangan terlalu kecil. Nanti dia terlalu habisnya, sudah dipakainya berapa nanti. Nah, kita ambil nih contohnya. Kita ambil 15 ya. Dia hanya diisi 3. Berarti 15-nya hanya terisi 3. Misalnya, ya dia akan random. Nah, itu coba ya. Beda, nanti coba apa, kita tambahkan 0. Kalau di sini ada. Enggak ya, nih kita coba nanti. Ini random, jadi yang bilangan di atas 3. Bilang ketiga ya, bukan bilang tiganya, di atas bilangan ketiganya. Bilang pertama, kedua, ketiga ada, karena sudah diisi. Ininya 15.
kita isi 3 gitu ya. Kalau 0 tadi kan 15-nya langsung ya. 0 semuanya akan berubah 15. Tetapi kalau selain 15, selain 0, ya udah diisinya satu-satu. Nanti kita coba gimana ininya ya. Nanti kita coba begini. Ini dulu ya, copy ya. Nah, datanya itu sebagian terisi ya. Kalau kita belum isi data tersebut, kemudian kita outputkan, ya dia akan nilainya random. Datanya 3 ya. Isinya 15, saya 15 nih. Data 3. Nah, saya simpan dulu ya. Data yang 64. Nah, ini. Jadi kita sediakan 15. Tetapi yang kita isi datanya baru 3. Kalau kita isi 0 tadi ini nih, udah 15-nya 0 kan. Nah, ini kita coba. Ini 3 dia, nanti belum kita isi ya. Kita inikan dulu nilai awalnya. Data pertamanya gimana? Dia, ini, sebentar nih. 15 nih. Kok jadi 0? Bentar dulu ya, saya ini kan dulu. Di data yang pasti tersebut ada data yang kita isi gitu ya. 15 dia. Datanya kita isi sebagian, nggak masalah. Data yang lain akan tetap disediakan. Tempatnya ya, belum belum terisi ini dia. Isinya jadi 0 dia. Ininya. Kita isi sama 3 data tadi ya. 3 data. Ini dia. 3 data. Ini yang lainnya akan diisi 0, tidak random dia ya. Kecuali semuanya tidak ada. Nih. Cuma datanya kan 0 semua. Yang terisi cuma 3. Nggak masalah. Yang lainnya masih kosong. Bisa kita ganti. Nah, kalau ganti umpamanya ini kan 15 tadi. Benar nggak? 15 saya ganti. 15. Saya ganti 75 umpamanya kan. Dia kan beban. Saya lihat 0 ya. Kerjanya. Nih data 5-nya pas saya ganti. Kita isi 3 tadi ya. Yang lainnya sama seperti itu ya. Nah, kita coba data ke 10 umpamanya. Nah, ya dulu ya. Ini sudah berubah. Data ke 10. Kita isi 76. Tidak lagi 0 ya. Cuman kita ganti data ke 25. Jelas nanti dia datanya. Nanti kita harus tambahkan lagi di sini ya. 1 sampai 15 ya. Yang 25 umpamanya kan. Di sini 0. Kan data random nih. Ini kita lihat. Ini barunya berapa? 789. 7.000. Lihat ya. Kita 0 saja. Tidak ada kan datanya tetap terakhirnya 15. Ini karena tidak ada tempat. Sama seperti gelas tadi. Gelas 3 liter kita isi 5 liter. Data air sayang liter keempat kelima mana ya nggak ada ya ada hanya 1 sampai 3 saja nih kan ini 1 sampai 15 ini tidak masuk. Coba lagi contohnya elemen 100 datanya banyak nih 1 2 3 4 5 6 nah ini 100 kan itu lihat untuk yang diganti ya ini tidak ada 100 hanya sampai 15 jadi ya jadi dia tidak akan menyediakan tempatnya hanya 15 kok dicari nah sama juga kita umpamanya ke suatu penginapannya kamarnya hanya jumlah kamarnya 25 umpamanya kan kita nanya ke resepsionis Pak saya mencari teman saya yang katanya kamarnya kamar 250 yang nggak ada kan karena kamarnya nomornya urut nih ya urut 21 sampai 25 biasanya kan per lantai ya ini katakan urut dia nggak ada kan nggak ada Pak kamar kita hanya sampai 25 mana ada yang di atas 100 gitu kan sama juga ini jadi dia tidak bisa tersimpan ya tidak bisa tersimpan nah kalau kita ganti ini 15 tadi kan saya ini kan nah kita lihat katanya 15 kita pakai 15 ya udah pas sekarang datanya 15 saya mau ubah ininya nih satu saat yang besar nih saya ganti aja nih 150 ya kan 50 datanya jadi ini otomatis 150 semua nanti nah saya menjadi 150 ini menjadi 100 ya ini tadi nggak pakai ini ya nggak pakai size ini harus pakai size ini ya nih, sama dengan ini tadi itu udah disalin nanti kita ubah nih nah, kalau enggak nanti dia ini harus kita ubah lagi jadi otomatis dia menjadi 150 ya, ini coba dulu yang ininya ya lupa ininya size aja 15
Kalau di 15 harus kita ubah menjadi 150. Udah ya, nih ya. Nah, ini kan size. Ini juga size. Ininya juga size. Otomatis dia. Cuma tetap terisi ini. Ini kalau kita tampilkan ini banyak banget nih ya. Yang nilai ininya ya. Karena diuploadkan di sini akan panjang nih. Coba kita nanti. 150 data dipisah dengan koma. Ya, kita jalankan dulu. Cuman untung dia 0 ya. Ini kita tutup dulu. Selesai. Kita bisa apa? Udah menyiapkan data, tapi ini bisa ditampilkan nanti ya. Datanya nih 150. Data pertama apa? 256. Sisanya 0. Nah, kecuali nanti kita ininya nggak ditampilkan, ya, nggak apa-apa. Kita bisa, oh, saya mau tadi data 100. Lihat. Ini berapa? 3, 4, 5, 6. Kan? Ini kita lihat 0 dulu ya. Panjang ke bawah nih kan. 100. Ini data 100. Tapi saya hitung sendiri gitu ya. Biarkan ya. Jangan coba mengganti satu nilai konstanta. Nilai konstanta kita buat. Nah, kenapa konstanta aku nggak variabel, Pak? Nah, gitu kan. Nah, ininya. Kita coba. Kita buat variabel. Namanya ini kan, tadi. Kita buat variabel. Dia kan, saya kembali ke ini dulu ya, nanti baru kita. Kenapa ke variabel? Kan bisa aja variabel. Saya nanti variabel ininya ya. Nah, betul. Dan di sini. Ya kan? Dulu. Di sini saya inikan lagi nih. Nilainya tadi. Saya buat lagi. Size, ini perintah dia kan, size sama dengan hanya saya ubah menjadi 25 ya. 25. Sebabnya apa? Saya sudah mendefinisikan 50, 150 ini kalau kita jalan apa? Ini yang variabelnya akan berubah. Apalagi kalau ini nantinya kita buatkan udah 150 ya, ini berubah. Nah, ini lihat. Ini kita definisikan 150 kan. Di bawah kita buat nilai size-nya 25. Yang diikutin yang terakhir. Kita lihat ya. 50, 150-nya akan jadi hilang. Bisa share ini ya. Jadi kenapa dia buat konstanta? Supaya kalau konstanta, selagi kita menggunakan dia tidak akan pernah berubah. Lihat. 50 banyak tadi hilang kan? Kita buat nih, coba. Saya ambil yang 100, nilai 100. Tuh. Saya isi 4, 3, 2, 6. Kita lihat. Nah, jelas dulu ya. Ya ada, nilainya 2, yang terakhir ini 0. Nilai banyak itu tidak ada kan? Nilainya sampai 25. Nah, kenapa? Sudah diubah padahal kita sudah mendefinisikan. Saya definisinya size-nya itu 150. Tetapi kok 25? Nah, karena dibagi ini variable size bisa kita ubah. Nah, kalau kita gunakan konstanta, coba saya kembalikan ke konstanta ya. Kita ubah di bawah nanti error programnya nggak jalan. Nih, jadikan lagi ini on ya. Konstan maksudnya konstanta. 50. Saya buat di bawah 25 nih. Ini akan error. Kenapa? Ini sudah dibuat konstan. Tiba-tiba di bawah ke diubah. Dia akan error. Ini program akan error. Nih, error dong. Saya error. Jadi kenapa dia konstanta? Ya kalau udah ditetapkan 150 ya tetap 150. Ini 150 juga lagi. Kalau variabel bisa dia. Nah, tadi kan kita sudah mendefinisikan 150. Tapi tiba kok 25. Nah, itu dia. Ini nggak boleh. Saya kembalikan ini dihapus ya, kembalikan ke nilai awal. Tapi bukan 150 ya. Jadi berapa tadi dia? Atau nilai aslinya sebentar. Kita kembalikan ke 15 saja ya. Saja. Satu aja saya ubah, yang lainnya otomatis berubah. Ya, dan kita lihat 15. Kita jalankan, datanya hanya menjadi 15. 3 buah data yang diubah. Yang lainnya kan datanya tersebut kan 0 di belakang data ketiga gitu ya. Saya mau Pak data ke-7 atau data ke-5 atau data ke-7 nilainya bukan 0, 14 umpamanya. Nggak bisa. Harus kita buat dulu 0, 0, 0, 0 baru 14. Nah, kita lihat ya coba ya. Nah, harus dia kalau 0 langsung ya nih. Saya maunya data ke ininya ada bukan 0. Saya punya data kan, bukan data ke-7. Ini kan data ketiga, sisanya ini kan dari 15, 3 yang itu ya, 12 ini. Oh, data ke-7. Nah, itu pasal kita buat data ke-4 0. Data ke-5 0.
Data ke-6 nol. Data ke-7 umpamanya 17 tadi. Ya udah. Ya. Jadi 17. Kita lihat hasilnya nanti ya. Jadi data yang itu tadi apa namanya harus kita buat. Kalau enggak dia hanya data 1, 2, 3 doang, data keempatnya ini kan data kelimanya berubah. Yang lainnya otomatis nol. Kita buat sampai sini. Oh datanya di sini ada lagi terpaksa kita buat lagi data di antaranya nol atau ada data lain gitu ya. Itu dia ya, data nol saja yang bisa kalau kita isi ini sisanya nol kalau dia tidak diisi sesuai jumlah elemennya. Elemennya kita buat 10, kita isi 2. Berarti dia data yang lain akan kembali diisi dengan nol gitu ya. Nah, kalau kita tidak mau ya harus semua datanya dibuat. Nah, kalau tidak ya kosongkan, itu jadi random, jangan ditampilkan dulu. Random dia. Nah, kalau ditampilkan belakangan juga sama saja, datanya ada yang tidak terisi dia akan jadi random. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ini tadi dia. Nah, ini indikat arraynya kan. Cuma sisanya ini. Ini kita ubah, otomatis semua berubah karena size berubah menjadi elemennya menjadi perubahan ini 150, 150. Ini juga mula 150 ditampilkan. Ini juga hasil akhirnya ditampilkan. Mudah kita ini kan bersalah ini ya. So, menyalin. Nah, kalau menyalin bisa. Menyalin berarti mengcopy ya. Copy elemen array. Jadi umpamanya ada array. Asal nanti elemennya sama ya. Harus sama elemennya. Elemennya sama. Tidak bisa. Ini apa namanya array pertama apa variabel array pertama 10. Variabel array kedua 15. Kita mau copy nggak bisa. Ya, ya harus sama. Contohnya sini ada kotak, elemen kotak kayak variabel kotak, arraynya elemennya 5. Sini juga angka keberuntungan juga 5. Ini bisa kita copy nanti. Ya. Tidak bisa nanti seperti variabel biasa, angka keberuntungan sama dengan ini nggak bisa. Karena datanya lebih dari 1. Ini variabel biasa nih ya. Biasa benar. A sama dengan B. Pokoknya A sama dengan 15, B-nya tidak ada nilai umpamanya kan. A sama dengan B, B-nya jadi otomatis jadi 15. Ini nggak bisa. Kenapa? Dia harus mempunyai elemennya lebih dari 1. Nah, seperti ini dia pengulangannya. Angka keberuntungan sama ya di sini. I pengulangannya mulai dari 0 sampai 5 ya, jadi 5. Jadi waktu I-nya ini dia nih. I pertama di sini lengal. Berarti kotak akan ininya yang bersihkan ininya kotak ya. Nah, yang beruntungan nih kotak yang pertama 0 di sini kan dia menjadi 0 juga. Isi 0 berapa di sini? 0. Ini menjadi 1, isi satunya berapa? 1. Ini menjadi 2, isi 2-nya berapa? 4. Nah, nilai tersebut akan pindah ke sini. Bukan di duplikat ya, di copy. Jadi akan copy dari isi elemen kotak pertama nih 0 ke elemen ini 0 juga. Nih ya, elemen ini indeksnya ya, ini nilainya. Nilai 1 ke elemen indeks ke 1. Nilai 4 ke elemen kedua. Indeks kedua ya, elemen ketiga, indeksnya kedua. 16 masuk ke atau indeks 4 atau elemen ke-5. Karena indeks dimulai dari 0 ya. Ini dari program, nggak bisa kita atur. Tuh deh ya, ini bisa kita copy suatu saat umpamanya. Kenapa? Apa gunanya itu Pak? Suatu saat umpamanya kita mau mempergunakan variabel tersebut dengan mau dipakai isinya. Variabel ini mau dipakai. Ini umpamanya ke kotak ini mau saya pakai nanti nilai. Tapi nanti saya perlu juga nanti nilai aslinya. Nah, makanya disimpan di sini dulu. Setelah nanti kotaknya dipergunakan untuk yang lain, oh saya mengambilkan nilai kotak, tinggal kita balik ini. Kotak I ini sama dengan angka keberuntungan I. Jadi dia akan dikembalikan nilai aslinya tadi. Ini gunanya. Karena satu variabel ini kan satu, walaupun dia ya, isinya banyak, tapi dia kan hanya masing-masing indeksnya hanya sekali saja ya, masing-masing. Jadi kalau berubah dia yang lamanya hilang. Nah, kalau kita udah berubah, perlu lagi nanti ubah. Ya, di mana kita ambil? Nggak bisa. Jadi kita ambil ini. Pokoknya yang pertama, kedua, ketiganya diubah, disimpan sini. Nanti balik lagi normal dia. Nah, itu seperti ini nanti sama dengan waktu kita kalau di apa belajar nanti mikroprosesor, register ya dari memori. Nah, jadi Pak registernya kan terbatas. Jadi dia pakai, kemudian oh nanti data tersebut mau pakai lagi, tapi registernya mau dipakai sama kita. Ruangan tersebut mau kita pakai, kursinya ada umpamanya 5, pindahin dulu tempat lain. Dipakai untuk
alat-alat lain. Terus selesai acaranya kembalikan lagi kursi yang lama. Seperti itu dia kira ya. Jadi dia bisa disimpan. Ini rata-rata sama ya. Coba ini kan. Tetapi bedanya dengan variabel biasa apa? Nah, variabel biasa ini ukuran nilai I ini masing-masing nilainya tadi masih tersimpan utuh. Kalau kita gunakan ini variabel biasa, ininya nilai ini ya, bisa juga pengulang kemarin ya. Oh, ini sama dengan nilai I. Bisa, belum sama dengan kemarin ya. Tetapi nilai terakhirlah yang tersimpan. Walaupun totalnya tetap menghitung ya, nilai terakhir yang tersimpan. Total sama dengan nilai. Untuk I sama dengan ini, I plus plus tambah lagi kan, ya terus nilainya bertambah. Tapi nanti nilai terakhir yang simpan. Nilai sebelumnya hilang. Nah, itu dia bedanya dengan variabel sama. Maksimum sama juga, maksimum minimum. Kenapa? Karena kita tahu nilai masing-masingnya tersimpan. Sehingga kita mencari minimum, maksimumnya dibandingkan dengan nilai itunya akan tertarik. Dengan hitung. Oh, ini yang terbesarnya atau yang paling terkecilnya bisa karena semua datanya tersimpan. Tapi kalau variabel biasa ini value ini nilai kayak value atau nilai ini tidak bisa karena yang tersimpan adalah nilai terakhir. Mau besar mau kecil itulah nilainya. Misalnya tadi kita gunakan koma sama aja ya. Oke, garis, koma, spasi untuk membedakan data pertama kedua. Nah, kalau dia NL di sini ya udah diturun ke bawah. Kalau ini kan uh, datanya ke kanan ya. Nah, tergantung kita nanti. Karena harus dipisah, koma, oh, spasi atau ini. Nah, jangan titik kalau bilangannya bilang pecahan, karena pecahan itu pemain 25,7. Jadi 25,7, jangan titik ya, nanti nyaru dia. Ini pemisah atau data. Nah, kalau kecuali bilangan bulat boleh titik, tapi dalam pecahan jangan. Ini seperti ini pemisah. Nah, ini enggak biasa ini ibu-ibu perempuan ya, lagi kutek ini, ada dipisahkan supaya nggak kena ini dengan ini. Nah, seperti itu dia. Pemisah macam-macam kan. Oh, nggak ada cara ini, bisa aja pakai tisu digulung kan. Yang penting ada pemisahnya. Ini juga supaya datanya tidak campur. Datanya di memori tidak, cuma di output ya. Datanya kok ngaco, rapat semua gitu ya. Nah, ini dipisah, bebas nanti ya. Misalnya di linear ya. Nah, sama. Ini tadi yang besar yang kecil tadi ya. Dia akan menghitung kalau kita cari ya. Ini sama, masukkan elemen udah kita masukkan tadi ya. Elemennya bisa dia sekaligus elemen pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, atau nanti dia masing-masing. Indeks keberapa yang mau dimasukkan? Tidak harus dia urut. Bisa ada tadi kan, indeks keberapa yang mau kita masukkan. Yang pertama saja, indeks terakhir saja, nah, bisa. Ini ya. Itu di urutannya banyak, ya. Semua kita pakai, boleh. Yang nggak boleh adalah kecil tapi datanya banyak. Nah, yang lainnya tidak akan masuk, tidak tersimpan. Ini ya. Ya, kalau penukar lain. Kalau tadi duplikat ya. Kalau duplikat ya langsung elemen pertama dengan elemen pertama, elemen kedua dengan kedua dan sebagainya. Kalau ini dia mengganti, berarti umpamanya ininya kan nggak sama. Jadi dia ditempatkan nilai ini. I dengan J umpamanya. Ini kan berarti elemen apa indeksnya berbeda kan? Simpan di sini bahwa nilai disimpan di variabel ini. Bisa kita ubah ya. Dipindahkan. Jadi dia masukkan dulu tempat lain kan. Nah, ini contohnya. Saya mau ininya tukar value-nya. Yang ininya disimpan dulu tempat lain. Nah, baru suatu saat ininya ini menjadi masuk ke sini. Jika diperlukan nanti pindahkan lagi. Nah, ini kan sama dia yang nilai awal aslinya nih 54-nya pindahkan. Ya kan? Ini kan masih ada. Ini masih ada kan? Ini bukan hilang ya. Ini tetap ada. Kemudian nilai 29 kita masukin ke sini. Jadi I-nya tadi berapa? Namanya I5. Nah, sini ya. I5 pindahkan ke yang ini. Dan isinya I5. Nah, J7 Bapak, nilai J7 masuk ke sini. Jadi J7 masuk nilainya ke I. Udah. Nah, ini kan I-nya udah berubah, tapi di nilai ininya disimpan sini bisa dipanggil lagi. Pindahkan ya, namanya pindah. Pindah. Nah, itu juga yang lain. Jadi satu-satu deh ya. Tadi kan I sama I. I dengan I jadi. Nah, ini I dengan J ya berbeda. Kenapa? Dia perlu dipindahkan dulu, baru diisi. Kemudian baru nanti dipindahkan. Nah, kemudian kalau kita mau kembalikan lagi, ini kembalikan lagi ke ini. Jadi yang nilai apa? Nilai 29-nya pindah ke 54. Nah, 54-nya dari tem dia masuk ke J. Udah ya. Bisa kita ubah. Nah, baru dia
value-nya J-nya pindah ke time. Time tadi hasilnya sama dengan J. Jadi tukarlah dia nilai 54 dengan 29. Jadi dia satu-satu ya, tidak bisa sekaligus. Tidak bisa sekaligus ya, satu-satu. Elemen keberapa lagi yang mau tukar? Jadi ada dua, berarti kalau tukar itu ada dua ya. Kalau kopi juga dua, cuman hasilnya sama. Itu lebih mudah kopi ya. Dia tidak perlu tempat penyimpanan, pokoknya duplikat, duplikat, duplikat. Elemen pertama, elemen kedua, ketiga, sampai elemen terakhir. Kalau ini enggak, saya memindahkan 29 ke, berarti elemen keempat atau indeks ketiga ke indeks ke-1 atau elemen keempat kedua ya. Tidak bisa kalau saya pindah ini langsung, elemen pertama jadi hilang kan? Ini hilang, nimpa. Jadi yang elemen kedua saya simpan dulu tempat lain. Baru saya pindahkan. Sehingga ini jadi sama 29 jadinya kan 29. Nah, baru yang di tempat lain ini saya pindahkan lagi ke sini. Jadi dipindah. Jadi tidak bisa dia ini tadi 29 menjadi 54, 54 di 29 langsung nggak bisa. Nah, salah satunya nimpa kan. Kalau ini dulu atau ini dulu, 54-nya yang double 29-nya hilang. Atau kalau ini 29-nya double, 54-nya hilang. Makanya dia dipindahkan ke tempat lain. Baru setelah itu dipanggil. Itu dia kalau seperti ini nih. Dulu. Saya mau ke ini dulu, taruh sini dulu. Ini pindah ke sini. Setelah itu ini pindah. Namanya saya mau hitam bertukar dengan biru gitu kan. Kan kalau saya langsung sini ketimpa deh kan yang birunya. Atau biru sini hitamnya ketimpa. Enggak. Yang birunya saya simpan dulu sini. Baru hitamnya masuk. Berarti kan ini dua hitam, hitam-hitam kan. Saya pindahkan yang biru, hitam ketimpa. Atau sebaliknya, yang hitam saya pindahkan sini dulu. Ya kan? Saya pindah, baru birunya masuk sini. Setelah itu yang hitam tadi pindah ke sini, ini jadi hitam, jadi sama. Mana yang duluan boleh. Ya. Karena dia A sama dengan B, B sama dengan A ya. Nah, input data di kita ini ya. Jumlah input tadi. Nah, ini kita mau masukin nilai kalau ini tadi input ya. Saya input, jangan dimasukin. Selagi dia ini mau bilangan, ininya, angka, dia akan masukin sini. Masukin bilangan. Tadi baru huruf dia akan keluar. Ini bukan input, input lagi. Inputnya adalah ini kan double ya. Double ini adalah bilangan, bilangan bulat. Masukin. Selagi input ini bilangan bulat, dia akan masuk. Tapi bukan bilangan bulat nanti, pokoknya huruf dia akan keluar. Nah ini kita coba ini ya. Jadi dia nanti kita untuk supaya data nggak salah nanti gunakan yang ini. Saya ini ya. Kalau kemarin kan kita gunakan kalau umpamanya bilangnya kecil dari besar sama umpamanya bilangnya dari 1 sampai 100. Berarti kan negatif nggak boleh. Di atas 100 nggak boleh. Berarti kita batasi. Wah nilainya kecil dari 1, besar dari 100, ulang lagi. Bisa juga ininya ya. Salah umpamanya. Oh kita masukin, oh dia masukin apa huruf. Nah, di sini huruf dia keluar. Ya, kita coba. Yang cepat aja ini ya. Terlalu cepat ini waktu kita. Ini dia akan apa namanya akan dibatasi data tersebut. Loh, ini kan hanya apa namanya kita suruh masukin bilangan, kita masukkan apa namanya huruf ya ditolak. Berhenti dia ya, dia akan nolak. Nah sesuai inputnya tidak sesuai yang ini. Begitu juga nanti jika masukin suruh karakter gitu ya, atau string kita masukin kalau string dia angka masuk nanti ya. Contohnya nih masukin bilangan. Ini kapasitas buat 1000 ya, 1000 data nih. Oh, kita 1000. Nah, saya jalankan dulu ya. Di sini, bilangan yang inputnya tadi, sini kan, double ya. Double itu berarti dia bilangan pecahan. Dia bisa bulat, bisa pecahan ya. Tapi kalau bilangan bulat, integer di sini, dia akan, kita pakai koma, dia akan salah. Nah, ini key. Selagi bilangan dia akan dimasukkan. Kalau bukan bilangan, dia akan ditolak langsung keluar. Nah, ini kita lihat. Disediakan 1000 tadi ya. Kapasitasnya 1000. Yang nggak mau 1000. Bisa spasi nih ya. Jadi bisa spasi ya. Namanya ada 3, 7, spasi ya. 12, 34, 6 gitu ya. Masuk terus nih. Nggak ada batas ya kan. Sampai 1000. Sampai kita 1000 kan. Saya masukin huruf key. Atau sebenarnya huruf ya. Tidak harus key. Bilang lain juga. Dia akan keluar. Nah ini bilang tadi. Ini untuk cari data terbesarnya tadi di bawah ya. Ini terbesar. Ini terbesar. Datanya sampai 56 urutannya ini terbesar. Bisa dicari. Kenapa? Karena semua data tersimpan. Nah, ini untuk keluarnya dia.
1000 kan, 1000 data. Kalau sebelumnya kan, kalau program sebelumnya sebelum 1000 dia akan nanya terus tuh ya. Jadi bisa kita batasi. Baru untuk ininya nanti saya tampilkan untuk apa namanya, ini kan masuk ini ya, ukuran tadi in. Ukuran sekarang berapa kan masuk dulu ya inputnya. Masuk ke 1000 nih, 1000. Ukuran sekarangnya kecil dari 1000 kan, masuk lagi ini value-nya, value sekarang. Namanya dia 1 tadi kan, ininya nilai. Jadi sekarang kan ini nilai 0 kan, isinya 0 dulu kan, awalnya 0 sama dengan 0. 0. Berarti elemen ke atau indeks 0 ya, elemen ke 1 indeks 0. Sama dengan input. Nih, input kan variabel bisa input 5 ya 5. Jadi elemen ke 0 isinya 5. Ininya tambah 1 kan? Warnanya. Indeks kedua, inputkan lagi. Indeks ketiga, ternyata di indeks ketujuhnya masukin huruf. Nah, dia tidak input. Ini nggak salah. Berarti pengulangannya tidak benar, langsung keluar. Nah, ini double terbesarnya di sini ya. Untuk mencari. Ini kan baru keluarnya ya. Besar. I sama 1, I kecil dari ukurannya. Ukuran tadi umpamanya tadi ya sampai 7 tadi kan, 7. Ya, 7 kan. Sih. I-nya 0 kan. Ininya kan lebih besar nggak dari yang terbesar. Terbesarnya ini untuk elemen ke 0 dulu kan. Atau indeks ke 0, elemen pertama. Indeks ke 0, elemen pertama nih. Value-nya 0 kan. 0. Sininya 0. Ini kita masih terbesar. Mana I-nya? Ini kan 1 kan. 1. Ini nggak dari yang terbesar tadi. Ini nilai elemen 0. Kalau tidak, ini berubah lagi terbesarnya sama ini. Masuk lagi ke 2 situ. Dia akan nyari sampai nilai terbesar ininya, value-nya itu lebih besar dari yang terbesar. Baru dia keluar. Yang tadi contohnya 95 tadi kan. Nah, ini nggak terlalu di ini kan ya. Yang penting elemennya tadi. Nah, ini kita masih jauh nih. Array dan fungsi. Nah, kita udah belajar fungsi sebelum ini. Jadi dia juga bisa dibuat fungsi lebih dari satu. Nah, contohnya ini double jumlah. Jadi variabelnya adalah namanya jumlah, fungsinya jumlah. Ini namanya argumennya. Argumennya ini yang pakai kotak ini. Nah, ini kan kurung nih ya. Coba ini sebenarnya ini. Ya. Ini dulu ya supaya. Nah, ini tadi dia. Ini kan ini ya, elemennya kosong ya. Berarti kan input pakai S ini adalah variabel array. Ini kapasitas tidak variabel biasa. Nah, ini masih ukuran sekarang, ini kan cuma dengan 0. Kalau mau baca urutan tadi sama dengan tadi ya. Di sini diproses. Yang di nab A ya, salah. Ya benar ya. Nab A-nya. Ini fungsi mainnya nih, bawah. Nih, fungsi mainnya di sini. Ini fungsi apa? Cetak. Ini fungsi perkalian dikali ya. Ini fungsi yang tadi nih. Fungsi input, input kalian. Ada 3. Jadi 6 berapa nih? 6, 5A ya. Kita copy dulu ya. Kita buat masing-masing fungsi supaya apa? Supaya lebih, kalau ada kesalahan lebih mudah. Tidak satu fungsi. Ya. Sebentar saya hapus dulu sebagian ini ya. Saya tutup ya maksudnya. Bukan dihapus, tutup. Nah, kita masih ada array dua dimensi cukup banyak ya. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya kita sampai di mana aja nanti. Berarti 65 ya. 5A. Jadi dia terdiri dari lebih dari satu fungsi. Supaya apa? Ingat lagi kemarin fungsi itu dibuat supaya kita memecah-mecah program itu menjadi bagian-bagian kecil gitu ya. Nah, semakin kecil program, semakin mudah kita. Ini dia menerima data dari ini ya, input dari ini nih, paling main, fungsi main. Kita 100 ya, bernilai. Ini dia fungsinya kan, baca input nih. Nih, perkalian ini kan. Nih, satu baca input, perkalian cetak ada 3 kan, ada 3 fungsi. Cuman karena ini nggak menghasilkan nilai, ya udah tidak ada variabel. Kali menghasilkan nilai ada variabel ukurannya. So, kirim nilai ini, ya kan? Ini kan kapasitasnya 1000 tadi kan, ini kirim nilainya. Kemudian dikirim kapasitas. Kapasitasnya berapa? Nilainya adalah itu tadi kan. Nah, nilai. Ya ininya sesuai kapasitas. Kapasitas ini 1000 kan. Masuklah ke sini. Nah, atas ini.
kapasitas ke sini, ke sini. Ini yang kan dua dia kan, nah, baru diproses sama dengan tadi ya. Kalau kita jalankan sama dengan tadi, cuma dia terdiri dari dua fungsi. Oh, ini juga masih salah kemarin. Ini ada ininya nih, Walmart. Ini datasnya nih. Sebenarnya lupa ya. Terus lupa ini sebentar. 18. Sebenarnya lupa ya. Ini bolehan ya. Hanya benar dan salah. Nih, sama dengan tadi. Hasilnya dikalikan 5 ya katanya. Nah, kita buat aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Oh, ini masuk. Kemudian kita keluar Q. Kali. 1, 2, 3, 4, 5 dimasukin semua. Hasilnya dikalikan dengan 5. 1 kali 5, 5. Yang terakhir 6 dikali 5, 30. Q untuk keluar ya. Sama dengan tadi ya. Perkalian itu, kalau tadi kan nggak dikalikan, hanya bilangan saja ya. Ini dikalikan. Jadi terbesar tadi kan. Dikalikan. Nah, lanjut lagi. Array 2 dimensi. Ini lebih susah daripada 1 dimensi. Kalau tadi kan barisnya 1, kolomnya banyak. Atau kolomnya banyak, barisnya 1 gitu ya. Nah, ini array 2 dimensi. Contohnya ini matriks nanti ya. Kalau kalian di matematika, ini matriks. Cuma matematika cukup. Kalau nanti bisa kita buka gimana menghitung penjumlahan matriks, perkalian matriks, pengurangan matriks, mencari inverse ya. Nah, itu nanti bisa di matriks. Ini dia contohnya. Dia ini bukan berulang. Nah, ini kan. Ini ada baris, ya kan? Ini ada kolomnya. Yang ini ya, ini sendiri nih nanti nih. Ini hanya 1 dimensi. Cuman ini string, ini bilangan. Nah, seperti ini nanti dia. Suatu kejuaraan yang umpamanya SEA Games, Asian Games atau kejuaraan tunggal ya. Berapa biasanya yang banyak itunya ya. Kejuaraan seperti umpamanya lomba atletik itu kan banyak jenisnya ya. Kalau bola kan enggak hanya satu doang ya yang dapat. Nah, kalau atletik seperti atau nanti ini senam, senam itu banyak kan jenisnya. Nah, ini dia ice skating ya contohnya. Negara-negara yang mempunyai biasanya daerah subtropis ya. Nah, ini dia. Berarti dia ada ini variabel array 2 dimensi, ini 1 dimensi. Ini 1 dimensi pakai string. Udah jenis datanya aja string pakai kutip nanti ya. Nah, ini datanya berarti dia ada baris dan ada kolom. Untuk Kanada dia punya baris 1 dia kan, tapi dia kolomnya ada 3. Untuk Cina juga baris kedua kolomnya 3 dan seterusnya. Jadi ini jumlah datanya adalah jumlah baris kali kolom. Barisnya ada 7, kolomnya 3, 21 data gitu ya. 7 kali 3. Nah, gimana di definisinya? Pasti dia ada baris dan kolom. Jadi kalau yang tadi ini tadi ya, inilah ini. Berarti dia langsung ya mau baris atau kolom. Baris ini dia, ini baris dulu, ada 2, kolom baru kolom. Jadi baris pertama nanti ini dia kejar. Umpamanya ngisi datanya ya. Nanti kita buka konstanta dulu ya. Ada baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga. Selesai dia, kolomnya cuma 2. Habis, baru masih baris kedua, mulai lagi kolom pertama lagi terus. Ini terakhir baris ketujuh, kolom pertama lagi sampai kolom ketiga. Habis dia baru keluar. Nah, ini kita ambil contoh definisinya. Definisikannya. Contohnya nih. Kalau ini masih array 1 dimensi ya, hanya negaranya kan 1. Cuma nanti dia pakai string ya. Kecuali nanti dia ini adalah pemain kita gunakan karakter. Nah, ini juga ini 7 ada 2 jadi 2 juga sepertinya. Array 2 dimensi dia kan. Medali kan juga 1 ya. Medali emas untuk Cina ya. Berarti di kolom pertama baris keberapa? Perak Rusia ya. Kolom keberapa baris keberapa ya kan 1. Kalau ini enggak jumlah ininya kan.
negara dan medalinya, jumlahnya. Nah, ini datanya untuk definisi. Nanti ada beberapa ya. Ini yang paling mudah kita buat. Supaya apa? Daripada yang ini ya. Nah, ini kan report kurung kurawalan. Ini kan sesuai dengan tadi. Ini untuk kurung kurawal dulu awal ya. Baru di kurung kurawal masing-masing data. 3 data tadi memainkan perak, emas, perak, perunggu. Seterusnya sampai ini ambil kurung kurawal lagi titik. Kalau satu kan ini dia selesai ya. Kurung kurawal ini satu. Nah, ini kan titik koma di ujungnya. Ini enggak koma dulu, koma dulu. Atau seperti ini. Kurung awal, kurung awal lagi, boleh ya. Untuk yang 2 dimensi. Nanti ada 3 dimensi, cuma kita nggak sempat di sini ya. Nah, SSL menerainya, berarti tadi ada baris dan kolom, cuma ini. Ini 3 baris, 1 kolom ya. 3 baris, 1 kolom. Jadi ya, ini jumlahnya nih. Berarti 2 nih. Oh, kok ini, yang jumlah tadi ya, ini jumlah di atas bapak ini nilai. Jadi nilai, ya ini. Oh, nilai ini isinya nanti baris ketiga, kolom, indeks ketiga, barisnya indeks ketiga, kolomnya indeks pertama. Kalau ini nggak ada nanti baru deh umpama integer, ini nggak ada nilai ya. Ini baru jumlah seperti tadi. Untuk negaranya nanti ya, negaranya berulang dari awal sampai akhir. Kemudian ini jumlahnya ada baris dan kolom. Sesuai baris dulu, baru kolomnya selesai, baris kedua, kolom selesai, baris ketiga, kolom terakhir, baris terakhir, kolom terakhir baru. Ini contohnya tadi. Indeksnya baris ya, 7. Kolomnya 3 kan, dari 0 sampai 2, ini 0 sampai 6. Dikurang 1 ya. Nah, ini yang di tengah ini nih umpamanya. Ini berarti yang di sini, ini dia baris keempat kan, indeksnya ya, ini kolom kedua, kolom ke ya, kolom kedua, baris keempat, kolom kedua, atau elemen 3 apa, indeks 3, kolomnya indeks 1. Berarti kan elemen keempat, ini 3, 2 ya, ini ya, koordinatnya, 3, 1 ini tadi dia. Nah, itu totalnya kita hitung sama. Itu totalnya apa? Berarti kan dia ke masing-masing negara ya, total medalinya di atas tadi. Namanya China, 1 perunggu, satu emas, 1 perunggu, totalnya ke sini dia kan itu ya. Di kolom pertama nih J-nya jumlah. Nah, ini dia penghitungannya. Yang pertama ini dulu kan, di baris-baris tetap kan, barisnya ini. Katakan I1. Nah, I1, nah I0 ya, dimulai pertama ya. I0 kolom. I0 kolom 1. Baris 0 ya, baris 0 kolom 0. Baris 0 kolom 1. Baris 0 kolom 2. Oh, I-nya yang 5. Kolom 5, baris 5 kolom 0. Baris 5 kolom 1. Baris 5 kolom 2. Dan seterusnya ya. Perhitungannya dia. Karena dia itu ke kanan. Ini jumlah tadi kan totalnya apa? Baris pertama dengan J-nya ya. Ini dia gitu. Ininya di atas dia. Jumlah I-nya. I-nya di atas tadi kan, yang di atas. Nanti kita lihat ininya. Darah ya. Nah, dengan pertama sama. Ini baru kolom untuk medali. Mulai dari 0J. 1, ini tetap. Kata 0 dulu ini ya, I-nya 0. J-nya mulai dari 0. Ini tambah 1. Ini tetap 0, J-nya 2, 1. Ini tetap 0, J-nya 2. Kemudian J-nya 3, salah. Masuk I-nya jadi 1. Baru ininya ulang lagi. Nah, kita ambil contohnya. Ini contohnya dia. Ini sama, kita gunakan kolom ini tadi ya. Supaya kalau berubah dia akan berubah. Tapi kalau medali kan tidak. Kita ambil contohnya ya. Ini langsung kita ambil contoh waktu itu. Ini konsanta dulu ya, 66. Ini terakhir bagi terakhir, tapi banyak nih, bukan satu. Kita mulai konsanta dulu. Jadi programnya, datanya kita masukin seperti program biasa. Cuman datanya banyak. Nah, itu ya, datanya banyak. Kita lihat ya di sininya. Karena dia ada baris dan kolom ya. Nanti baru kalau untuk negara dia kan kita gunakan string supaya kita gunakan apa namanya radio dimensi juga bisa. Tapi dia karakter dia. Nih, negara dulu ya. Negara standar ininya 7. 7 negara ya. Nanti kalau kita ubah atau 8, 8 datanya juga disesuaikan. Kalau nggak ada nanti dia data berikutnya nggak ada judulnya. Nanti kita coba tambahin. Medalinya nggak mungkin lebih kan? Karena hanya ada perak, emas, perunggu 3 doang. Nah, ini string negara nanti. Ini negara ini dia. Negara. Ininya kosong, tapi kita isi 7 boleh. Sama ya. Kosong boleh kan? Isi 7. Kalau isi 7, nah, kita tambahkan berikutnya nggak ada. Tapi kalau kosong, kita tambahkan di sininya, dia akan nambah. Oh, saya tambahkan lagi, Bapak di sini lagi. Ketik lagi, Bapaknya Indonesia. Oh, Indonesia dia ikut. Oh, Bapaknya kan. Ini nggak perlu kita ubah di atas, jadi ininya.
negaranya harus ubah, ini kan 7. Nah, ini kan isinya harus sesuaikan. Kan 7 nih, harus 7 juga lah nanti. Konstantanya ya. Ini usah dulu ya. Indonesia belum ada. Ini datanya nanti sebuah 7. Ini data negara. String ya. Nah, kalau kita gunakan karakter, ini harus 2 baris dan kolomnya. Jadi barisnya itu adalah 7. Umpamanya saya buat contoh di bawah ya. Ini nanti dijadikan komentar aja. Pokoknya ini komentar dulu. Saya copy dulu nih. Kita mau karakter. Ya. Karakter itu ada kumpulan string. Ini kalau program C ini bisa digunakan dulu dia. Ini 7. Ini panjangnya. Nah, ya. Kemudian panjang nama negara berapa hurufnya dibuat nih? Buat nih. Oh, ini tuh ambil yang tertinggi ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 12, 13. Sebut 15 lah. Gitu. Keduanya. Ya, ini. 15. Bisa juga seperti ini dia. Tetapi ininya nanti harus satu-satu. Ya kan? Seperti ini. Bisa digunakan ya. Nah, ngapain 2 kalau bisa 1 gitu kan. Dulu bahasa C karena nggak ada ininya string dia konstanta langsung ya. Jadi 2 karakter ya. Jadi dia ini 7 baris berarti baris ke bawahnya ya. 1, 2, 3. Ini jumlah hurufnya berapa nih yang ini? Kolomnya jumlah huruf. Dan nanti kan ada C dulu, A dulu sampai. Nah, cuma kan ini jumlah negaranya berbeda-beda kan? Tuh ya. Bisa seperti itu kalau karakter ya nanti. Tapi lebih mudah ini kan string. Jadi negaranya hanya 1 jadinya kan? Array 1 dimensi. Medalinya 3. Ini negara ini berarti apa tadi? 7. Kan? Medali ini berapa? 3. Jadi ini 7, 3. Berarti 7 baris ini. 1, 2, 3, 6, 7. 3 kolom. 1, 2, 3. Ini di sini ya. Ini apa doang? Apa doang? Ini baru negaranya yang kita masukin tadi. I mulai dari I1. 0. Apa dia? Ininya di set negara. Kalau muncul 0 berarti Kanada. Ini berubah jadi 1. Ini menjadi Cina. Nah, gitu seterusnya ya. Ini baru negara. Kemudian ini kan. Ini medalinya. Nah, medalinya kan ada baris dan kolom ya. Ini dan kolom. Waktu dia pertama 1 dari 0 tadi. Kanada kan. Habis ini dia medalinya. J-nya berapa? Ini berarti Kanada keluar. J-nya mulai dari 0 kan. 0. Kecil dari medali. Kecil dari 3 kan. Kecil dari 3. Kalau sama jadi 2 ya. Kecil dari 3. Ini mulai dari 0. Kecil dari 3. J-nya mulai. I-nya berarti sama. Negara Kanada kan. Berarti 0. J-nya 0. I0, J0 apa? 1. Kemudian I-nya tetap. J-nya berubah jadi 1. I 0, 1 apa? Negara Cina untuk perak. Peraknya 0. J-nya tambah lagi. Jadi 2 kan? Ini tetap 0. 0, 2, depannya 1. J-nya berubah lagi. Jadi 3. 3 kecil nggak ya? Salah. Kembali lagi I-nya berubah jadi 2. Baru nanti dia negaranya adalah Cina dan seterusnya. Ini data jalankan hasilnya seperti itu terus. Nanti baru jumlah ya. Jumlah kan menghitung. Baris ya. Ini tadi, iya. Maka dikirimkan ke atas. Menghitung jumlah. Tabel sini. Ini apa nih? Baris pertama dulu kan. Ini baris. Berarti baru pertama dulu. J-nya kan. J0. Katakan dapat 1 tadi kan yang Kanada. Masih ada ya Kanada. 1 ya. 1 dia kan. 1 nilainya. Tabel ini 0 kan. Totalnya 0 dulu. 1. J-nya berubah jadi 2. Baris 1. Ininya 2. 1 ya. Ini 0. Ini 1. 1 apa? 0. Jadi 1 ditambah 0. Dapatnya tetap 1 kan. Yang ketiga, yang 2. Ini jadi 2. Ini 0, ini 2. 0, 2 apa? 1. Jadi tadi 1 tambah 1, totalnya 2. Total dikirim. Return. Balik lagi ke sini. Pemanggil. Oh, mainnya mana tadi? Nah, return. Ini data. Nah, masuk ke sini dia kan. Total tadi. 3 totalnya. Nah, ada dia. Di output kan. Nah, kita lihat. Ini konstanta ya. Ini sebentar 7, 6 berapa nih? 66 ya. Coba dulu. Ini sudah array dimensi ya. Ya, habis ini baru kita gimana kalau input. Masih lama ya waktunya ya. Nah, lumayan lah, cukup lama. Jadi karena konstanta seperti tadi dia ngulang ya perhitungannya ya.
Jadi dia akan, ya namanya konstanta, ya hasilnya akan kita ulang lagi, ya seperti itu lagi dia. Ya, hasilnya tadi I, negaranya kan I, nol, Cina, Kanada. Ini langsung dia untuk ininya kan, I-nya nol, J-nya nol. Nah, ini ya, ini dulu ya, I Kanada. Kali ini I-nya nol, J-nya nol. I-nya nol, J-nya 1. I-nya nol, J-nya 2. Ini ada hasil perhitungan tadi jumlah ya. Lalu hitung jumlahnya berarti I-nya 1 tadi, masuk lagi J-nya nol, 1. Ditambah J-nya 1, nol. 1 tambah nol, ya, 1. Totalnya nol dulu tadi kan. J-nya 2 berarti 1. 1 ditambah 1 dulu. Ini kalau ini sama. Nanti kita coba kali yang variabel. Kita ulang hasilnya itu lagi. Ya. Karena dia datanya konstanta. Ulang itu lagi. Nah, makanya ini tampilan aja ya. Ini nggak ada guna. Ulang. Nah, gimana kata kita buat variabel? Variabelnya bisa dua-duanya. Negaranya, tahu nanti ininya. Kita coba dulu ininya. Variabel ini. Ini tadi dia. 66A ya. Nah, kita buat ininya. Dua dimensi, tabel medali, data variabel untuk medali. Nah, medalinya kita ubah apa? Nggak langsung, itu kan langsung nilai akhir ya. Langsung. Kalau kita mau ubah, programnya ubah ini tidak. Dia akan nyimpan. Jadi dia akan ini. Nah, ini sudah variabel ya. Nanti udah lebih enak. Variabel. Bisa variabel negara, bisa variabel medali. Nah, medalinya bisa dihitung sekaligus perak untuk negara masing-masing ya. Perak, apa namanya, perunggu, emas langsung sekaligus. Atau nanti, oh yang mana? Yang emas saja apa yang perak saja? Berubah. Biasanya ya seperti itu kan. Dalam satu hari kan nggak langsung berubah total ya. Kemudian satu negara hanya dapat perak, malah ada yang nol, ada yang baru perunggu, ada yang dapat emas gitu ya. Jadi dia nanti bisa kita kombinasikan, itu tergantung dari kita nanti. Nanti kita buat dua-duanya. Nah, ini contohnya variabelnya adalah medalinya. Sama medalinya langsung nanti negaranya yang membuat itu di sini ya. Ini tetap tadi kan ya. Nih, emas perunggu, nih kita inputkan nanti. Negara sama dengan tadi ya. Nih, negara pertama dulu, nah, itu berubah nih kan. I-nya 0 berarti negaranya adalah Kanada. I-nya 6 Amerika ini kan. Nih. Setelah itu baru medalinya. Nah, 0 kan. Ini kan I-nya masih 1 nih. 0 dulu ya, mau Kanada. Ini 0 juga. J-nya 0. I-nya 0 kan. Medali apa nih? Kita medali yang mana? Ini kan 0 kan. Ini medali. Ini 0. Berarti perak, emas nih kan. Ini medali sama ya. String juga. Cuman dia 3, isinya cuma 3. Kalau ini isinya 7 ya. Titik-titik pas, koma ya. 3. Oh, berarti dia langsung tadi nih medalinya. Ini medali berapa? Emas atau perak? Jadi kalau sininya ini kan muncul emas dulu ya bersama. Kemudian J berubah lagi 2 perak. Ini 3 perunggu gitu kan. 4 apa 0 1 2 3 keluar gitu kan. Nah, ini baru dia. I negara apa pertama, J-nya adalah emasnya berapa. J-nya berubah 2, peraknya berapa. Berubah 3, perunggunya berapa. Jadi 3 era masuk negara kedua. Medali juga akan berubah mulai lagi pertama, kedua, ketiga. Nah, kita jalankan aja ini ya. Ini total sama yang tadi ya. Yang berubahnya inputnya. Negara otomatis dia indeksnya saja ya masuk. Dari ini sampai sini. Kemudian medalinya, baru dia emas, perak, perunggu. Nah, coba kita jalankan ya. Yang kita variabelkan adalah medali ya, negara belum. Medalinya di sekaligus. Nah, itu ya. Nanti kita akan coba berubah satu-satu. Satu dulu ya. Bapaknya kan. Kalau tadi kan langsung keluar datanya enggak. Input jumlah medali. Langsung pertamanya Kanada deh kan. Karena I pertama I0 itu Kanada. Langsung urut. Medali emasnya berapa? Jadi 1 kan. Peraknya 0. Ininya 1. Nanti boleh kita ubah ya. Cina berapa? Bebas saja kita. Ini 2, ini 1, ini 0. Jerman berapa? Ini 2, 2, 1. Korea berapa? Ini 0, ini 1, ini 0. Kan? Jadi dia emas peraknya sekaligus ya. Ini gimana? Masih Jepang. Oh, dia 1 semua. Oh, Rusia ini 3 semua. Itu biasanya jago. Amerika juga nggak mau kalah. Pokoknya 3, 4, 5 pamannya ya. Ini hasilnya. Jadi kalau kita ingin ulang ya semuanya diulang. Ya. Saya ulang nih. Ya, mulai lagi. Negara pertama ulang lagi kan. Nggak simpanin tadi.
Masa sih ulang lagi? Umpamanya tadi emasnya udah berubah, ulang. Masa semuanya harus yang tadi disimpan dulu, diulang masukin lagi kan? Nah, ini dia tidak efektif yang seperti ini. Nah, masa diulang lagi? Malah lagi kan ada lagi dong. Berapa tadi ya? Satu. Nah, ini ya, mulai ininya. Peraknya, oh udah bertambah jadi dua. Oh ini jadi dua gitu kan? Masa, jadi kita harus simpan data lama kan? Tidak bagus seperti ini. Ini berarti kalau kalau udah terakhir, hari terakhir nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa seperti ini. Yang lain kita simpan dulu. Oh negara Anda dapat ini, tapi belum diumumkan nih, simpan dulu. Udah nanti mau penutupan baru oh nih ya hasil selama sekian hari gitu ya. Nah ini kan nggak ulang lagi dia nanti. Itu kita ubah ininya tuh kita ubah satu-satu. Yang dapatnya apa sih? Nah, kita nilai awal nanti. Ya, kita nilai awalnya. Jadi pada saat pertama dia belum ada, semua negara kan belum bertanding. Sehingga nih ya, berikutnya. Nah, ini dapat berapa nih? B ya nih. B ini di sini kita akan masukkan medalinya itu tidak sekaligus. Dan start awalnya dimulai semua negara sebelum bertanding medalinya harusnya nol semua. Nah, jadi jangan ada waktu bertanding nanti negara tertentu sudah punya nilai medalinya sekian. Orang belum juga dibuka ya, peresmian juga belum. Tapi kok sudah dia sudah dapat. Nah, itu juga nanti kalau umpamanya untuk perhitungan yang lain ya, pemilu segala macam bisa. Oh partai A ini hari ini di sekian, hari B ini berubah, hari C ini yang berubah. Itu banyak deh ya, karena dia ada apa namanya nasional, ada provinsi, per provinsi kan, ada per kabupaten kota. Jadi ada 3 jenis. Kalau di luar DKI, kalau DKI kan hanya 2, negara apa nasional sama provinsi. Karena bupati sama wali kotanya langsung diangkat gubernur ya. Beda daerah lain, semuanya dipilih rakyat. Sehingga dia 3 ininya ya. Simpan ya maksudnya. 6A ya. 6B, 6B, 6B. 6A konstanta, 6B tadi input. Tapi semua sekaligus ya. Jadi kalau data-data baru ya yang lama harus diulang lagi dari awal. Nah, ini tidak. Sini dia masing-masing negara misalnya. Ini buat tadi kan ininya sama ya. Di sendiri hanya apa namanya menghitung saja dia punya fungsi menghitung total ya fungsi sendiri fungsi tidak sama untuk ininya judul kita buat judul di atas ya judul bawah itu judul ya kemudian baru totalnya jadi ada 4 fungsi ya kalau tadi kan cuma 2 yang tadi cuma 2 yang 6A ya fungsi double apa fungsi total baris sama fungsi ini tadi ya ini fungsi main ini tidak. Fungsi pertama ada untuk judulnya buat sendiri. Jadi tinggal kita panggil, oh kita ambil kali di bawah. Ini tampil lagi. Mudah deh. Oh tadi harus copy paste sini. Ini enggak. Tinggal panggil. Nah ini panggilnya nanti ya. Ada 3. Ada judul atau judul bawah baru total. Sini dia. Kita panggil tadi ini perhitungan kan. Judul bawah nih. Sebelumnya atas judul atas. Jadi nggak perlu kita kan. Nggak ada garis-garis di sini kan. Nah barunya 3 totalnya. Sama dengan tadi prosesnya. Nah, cuman di sini yang berbeda adalah untuk medalinya. Medalinya dibuat satu-satu. Nah, negara dibuat dulu kosong. Ini negara ya. Ini, setelah medalinya ini. Kemudian ininya mas peraknya tidak sekaligus. Nah, ini tadi dia totalnya. Ya, mengubah data. Apakah ingin merubah medali? Ya, jadi ingin merubah kan? Katanya ya, jika Y di sini dia. Negara yang mana? 0 sampai itu tadi ya. 0 sampai ini dia. 1 Kanada seterusnya. Nah, pilih negara paman saya Cina dulu. Tidak harus dari 1. Kalau tadi kan mulai dari Kanada dulu, Cina, terakhir Amerika Serikat. Oh enggak, saya mau Rusia dulu. Oh enggak, saya mau Indonesia. Bisa dipilih. Dipilih ini, ini baru medali apa? Emas, perak, atau perunggu. Jadi tidak sekaligus. Satu negara dapatnya hanya emas saja, ya emas saja, perak. Pilih lagi ya. Nah, kalau dia dapat hari itu ada tambah emas 1, perak 2. Ini 2 kali, 3 kali import ya jadinya ya. Habis itu kita pilih lagi negara yang sama, importkan. Tapi dia data yang lama tidak hilang. Nah, ini dia. Kita mungkin terakhir ini kita sampai sini ya. Nah, kita tampilkan. Jadi pertama-tama dia, nah sebentar dulu ya sebelum saya ini kan saya tampilkan ininya dulu. Pertama-tama kita kasih nilai set ininya 0 ya. Jumlah medalinya.
kurung kurung kurung. Nah, kalau ini tetap satu-satu ya kan, ini baris pertama, kolom pertama, baris ini kan masing-masing. Jadi dia karena ada array dua dimensi ya, berarti dia tidak bisa nolnya satu saja, kan semua negara nol Pak. Bisa. Karena ini nol itu untuk negara ini masih medali emasnya nol, ininya nol, ya kan? Ini kan tiga nih isinya. Ini harusnya idealnya gini, nol itu ya. Ini nggak perlu karena untuk nol cukup berapapun elemennya cukup satu kan. Ini negara berapa? Tujuh kan? Tujuh. Ini dia akan medalinya Pak. Yang pertama ini kan nih. Tiga kan nanti ini. Ini tiga nih. Tujuhnya nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Itu di sini nih ya. Tujuh, tujuh negara. Ininya tiga tadi ya. Kalau 15 ini. Nih, ini panjang ininya. Ini kalau karakter nih. Nah, kalau karakter kan. Kalau string kan ini ada. Karakter nih tadi kan. Panjang 15. Kenapa ini itu ini. Amerika Serikat. Yang pakai karakter ya. Kalau umpamanya kita, oh saya nggak mau pakai karakter Pak. Ini pakai string tadi lagi. Nah ini dia. String. Nih, sama dengan tadi ya. Nih. String kutip penanda kurung. Satu doang, tujuh doang nih ya. Karena ini tujuh negara, isinya langsung diisi di sini. Panjang masing-masing. Oh, kalau saya mau pakai karakter, ini perbedaannya tadi. Karakter, ini tujuh negara sama dengan ini. Ini adalah untuk panjangnya, termasuk spasi ya, huruf dari negara tersebut. Sampai 15, kan ini ada dua bahasa tadi ya. 12 sampai 15. Jangan dibuat 10, ini kepotong nanti. Ya, buat yang paling tertinggi. Nah, ini dia kan. Bisa, bisa ini, bisa ini. Maka kita buat sama hasilnya ya. Yang tadi kan kita gunakan string ya. String. String negara nih, boleh diisi 7, boleh tidak kan? Ini nggak diisi boleh. Tetapi kalau di sini tidak bisa, tidak diisi. Ya, ini nanti. Nah, kalau string boleh di 7. Nah, ini kan diisi boleh. Nah, ini baru, ini sebenarnya isinya adalah apa? 0,0,0. Tapi nggak perlu. Negara pertama ini kan, umpamanya ya ininya, ini negara pertamanya adalah 0,0,0. Ini juga cukup dia satu saja. Dia akan mengisi 3. Kalau nanti jenis pemilihannya 4, ada lagi umpamanya yang diamond, umpamanya diamond baru emas perak itu ya ada 4. Nah ini otomatis 4 juga. Cuman ini ya, ininya kan otomatis 4. Nggak perlu kita ubah kalau 0 ya. Tapi kalau kita isi seperti ini tadi, datanya ada yang pertama ya. Nah, ini nggak bisa, harus diisi 3 semua. Ini jadi 4, ini tambah lagi 1. 1,1,1,1 yang ini. Nah, ini kan tidak. Ini diisi 0, tapi hanya untuk khusus 0 ya. Dari awal. Ini belum berlangsung kok ya semuanya 0. Nah, baru yang lainnya diisi di sini. Tapi di sininya ngisinya per negara. Tidak langsung negara pertama sampai negara ketiga. Kita bisa milih negaranya. Negara mana yang kita isi. Selesai satu negara baru negara lain. Nah, kalau yang ini kan tidak. Langsung satu negara, umpamanya Kanada. Langsung, apa pertamanya langsung Kanada. Isi emas perak perunggunya. Keduanya Cina, isi emas perak perunggunya. Ini tidak. Negaranya dipilih, medalinya nggak dipilih. Nah, kalau medalinya langsung dapat 3 kali itu, ya 3 kali input. Tapi kan dia tidak mengganggu negara lain. Nah, ini kita coba ya. Terakhir ini lebih kompleks programnya. Ini contoh pertamanya. Karena semuanya nol, ya semuanya nol kan. Pertandingan belum dimulai, baru pembukaan. Ya semua negara nol. Semua negara emas, perak, perunggunya nol, totalnya nol. Nah, sekarang baru kita ingin mengubah data ini. Nah, baru kita ubah. Kalau tadi kan langsung 1, 2, 3. Semua negara lagi kan. Ini enggak. Ubah. Nah, ini hanya tampilan. Boleh nggak saya nggak tampilkan ini? Boleh. Ini tampilan saja. Baru yang ada isinya saja diisi bisa. Tapi ini kan menunjukkan. Makanya ini nggak saya aktifkan ininya ya. Clear screen-nya supaya kelihatan ya. Bawah kan. Nah, negara mana? Tidak harus Kanada dulu dia. Kalau tadi otomatis kan kalau yang program sebelumnya Kanada dulu. Yang pertama kan langsung keluar. Kanada harus diisi perak, perunggu, emas, perak, perunggunya lengkap dulu baru. Baru nanti kalau diulang lagi ya ulang lagi dari awal. Nilai yang tadi berapa bisa lupa gitu kan. Kalau ini tidak. Makanya saya ambil negara pertama menang Jepang dulu. Saya mau 5. Jepang. Ini saya pisah dulu ya ininya. 5 nih ya biar kelihatan. Jepangnya belum di spasi ininya. Coba dulu ya sebentar. CN, masukin urut negara ya sini kan.
negara di sini kan, nih negara, langsung masuk di sini dia kan, negara langsung masuk ke negaranya. Sebentar saya lihat dulu ya, sebentar ya. Sampai ini ya, saya geser aja ini. Yang lebih bagus. Sekarang saya ubah ini juga. Bentar ya, ini juga supaya kelihatan. Sebentar ininya juga ya. Yang, ya, jadi ini yang belum. Langsung saya share ya. Nah, ini kan yang tadi sama nilai awalnya ya. Ini hanya menggeser supaya kelihatan aja ya. Iya, umpamanya. Pengubahan data medali ya. Saya pihak dulu. Negara mana? Masuk ke negara 0 untuk stop. Harus ada di sini ya. Nah, ini tadi dia kan. Oh, saya mau 5 dulu Jepang nih kan. 5 ya kan. Biar misal doang tadi. Nah, negaranya Jepang. Medalinya apa? Emas, perak, atau perunggu. Tidak bisa sekaligus. Oh, dia emas dulu lah. Atau perak dulu. Dua kan. Tadinya dia masih nol nih. Peraknya nol. Ganti menjadi berapa? Yang Jepang sini. Oh, peraknya nol. Oh, dapat dua dia. Atau dapat dua perak. Ya, kemudian masuk lagi dia negara yang mana. Sebelum ini kita nolkan dulu supaya kita lihat dulu ya. Benar nggak masuk ini. Oh, tadi dia. Oh, waktu yang sama ini apa? Cina juga dapat umpamanya dua. Cuma dia dapatnya emasnya. Emas dua dia umpamanya. Atau satu emasnya. Kemudian ininya dari nol jadi satu ya. Oh, karena ini kan dua perak, ini harusnya perunggu ya. Ini emas. Oh, apa Amerika juga dapat. Amerika dari tujuh. Cuma dapat emas juga deh. Apa dia emas? Apanya berapa satu? Udah, yang lainnya belum nih. Nah, karena pasti ada perunggunya ya. Nah, udah perunggu dulu. Perunggu siapa? Kembali lagi dia umpamanya ini emas ini perak. Boleh bebas ya. Negara apa umpamanya? Kanada. Oh, Kanada perunggunya perunggu tiga ya. Dapatnya dua langsung nih. Nah, udah kita nolkan dulu ya. Ya, datanya tadi. Udah kisi kan? Karena ada dua perunggu, dua totalnya kan. Cina satu emas. Kemudian Jerman belum dapat. Ini Jepang dua perak. Amerika satu emas, ya kan? Dan emasnya dua sini kan. Ini perunggunya dua, peraknya dua kan, udah sama dia. Cuman emasnya dibagi Cina dengan ini. Oh, datang lagi hari besok besoknya umpamanya kan? Ya lagi. Datang lama tetap ada. Negara mana yang diubah? Nah, umpamanya oh Kanada dapat emas satu. Nah, umpamanya Kanada dulu. Dapat apa dia emas? Berapa satu? Udah kita tutup dulu. Nah, itu hanya emas dapat. Wah, ini dulu ya. Dua si apa yang dua tiga. Jerman dapat perak satu juga. Kemudian umpamanya habis Jerman apalagi Korea. Korea empat ya. Korea dapat perunggu satu. Nah kita lihat. Yang mana tadi dia? Nol ya. Nol. Nah ini dia. Dan berubah lagi kan. Korea dapat tadi kan. Nah, Korea. Korea belum masuk ke depan nih. Udah jadi tiga kan. Dan berubah. Menjadi dua. Jepang. Jepang sama ya. Nah kita ubah lagi mamanya ya. Jepang nambah dengan emas mamanya kan. Ini bukan dari ya kan. Jepang, Jepang, Jepang lima ya lima. Apa medali emas berapa? Satu. Nah, Korea tadi peraknya Korea. Korea berapa? Korea, Korea empat. Dua. Peraknya Korea. Perunggunya apa tadi yang belum? Gak apa ya. Belum. Jerman. Jerman berapa? Tiga. Di depannya perunggu. Satu. Nah, caranya ada enggak? Ya, ini kan. Jerman dapat satu tadi. Tadinya perak sekarang perunggu. Berubah terus kan? Data yang lama tidak hilang. Ini dia berubah masing-masing negara dan persatuan ininya. Jadi data lama tetap hilang. Kalau tadi kan harus hilang lagi.
ulang lagi baca harus simpan kan. Tadi dapat 1 lupa jadi 0, jadi salah kita. Ini kan tidak akan salah, ya kan? Karena data sebelumnya ada. Oh, karena ada jadi 1 menjadi 2 umpamanya. Oh, peraknya dapat karena ada umpamanya. Yes dulu ya. Ada. Kenal aja gitu, Pak ya. Ada peraknya jadi 2 umpamanya. Karena ada itu nomor 1 ya. Yang dipilih 2 perak. Dapatnya 3 umpamanya. Sama lagi. Ya, ada 8 perak 3. Yang lainnya tidak berubah kan? Karena masing-masing indeks yang diubah. Baris pertama, kolom pertama. Nah, yang tadi yang coba ini baris pertama, kolom kedua. Jadi ini nggak berubah, yang lain nggak berubah. Balik kita nih baris pertama, kolom pertama, yang lain baris lain apalagi. Kolomnya juga nggak berubah. Kalau tadi kan langsung kita ubah baris memang perak sendiri. Nah itu bisa tergantung masing-masing ya. Kita mau apanya. Nah, ini sampai di sini materi kita ya. Nanti saya kirimkan tetap ininya ke Google Classroom ya. Nanti ujian kita lihat pengumuman aja ya. Kalau kita lihat oh kelasnya siap kita offline, kalau enggak online seperti biasa. Tapi waktunya akan saya batasi ya. Jadi selesai hanya berapa menit selesai dari ini harus dikumpul. Kalau enggak tuh nanti nilainya ya berkurang ya. Jadi jangan kirim ke teman dulu. Pokoknya kamu kerjakan dulu. Nah, nanti teman berikutnya waktu lewat udah berbeda, pasti orangnya berbeda. Ketahuan nanti yang nyontek mana yang ngajarin sini di mana. Ya, kirim ke Google Classroom seperti nanti di soal juga. Tapi kalau bisa sempat nanti ya offline ya, siap-siap ya. Masa nggak minta izin dalam 1 hari, dalam 1 semester nggak bisa. Ya, ini nanti kita lihat situasi dulu ya. Nah, kita tutup ya nanti yang hari ini akan saya kirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Salam. Ketemu lagi Waalaikumsalam warahmatullahi di wabarakatuh. ujian ya, ujian akhir. Mudah-mudahan semuanya bisa menghasilkan nilai yang bagus ya supaya nanti Amin, amin. tamatnya ya. Nah, ya kami tidak mengharapkan kalian itu lama tamat. Ya, saya tutup ya.